Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget loh. Kita akan lihat gimana cara kita memandang komunikasi bisa berubah total. Dari yang tadinya cuma alat buat dapetin sesuatu, jadi cara buat bener-bener nyambung sama orang lain, jadi kawan. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih Anda ngobrol sama orang, terus ngerasa kayak, wah dia ini nggak bener-bener dengerin ya? Kayaknya dia cuma nunggu giliran ngomong buat dapet apa yang dia mau. Rasanya tuh kita kayak cuma jadi objek, jadi batu loncatan aja buat dia. Nah, ternyata perasaan kayak gitu tuh ada loh istilah filosofisnya. Oke, kita masuk bagian pertama, dunia sebagai alat. Di sini kita akan coba bedah sebuah cara pandang yang jujur aja dominan banget. Cara pandang di mana interaksi kita, obrolan kita, seringkali cuma dianggap sebagai ya alat buat mencapai tujuan. Di dunia yang kayak gini, yang paling penting itu cuma satu, tujuan harus tercapai. Setiap obrolan, setiap kata yang kita keluarin, semuanya diukur dari gunanya apa. Dan semuanya harus efisien, nggak ada waktu buat basa-basi yang nggak langsung ngarah ke hasil. Pokoknya komunikasi itu dipangkas habis, yang penting hasilnya maksimal. Ujung-ujungnya pertanyaannya selalu ini, apa untungnya buat gue? Return on investment-nya apa? Ya ampun, interaksi manusia jadi kayak transaksi bisnis kan? Nah, cara mikir kayak gini tuh namanya rasionalitas instrumental. Ini sebuah gagasan yang cukup populer di kalangan pemikir positivis yang anggap akal kita itu cuma perkakas. Bener-bener kayak palu gitu. Kita pakai buat ngebentuk dunia sesuai kemauan kita. Dan parahnya, orang lain bisa aja dianggap cuma sekrup atau paku dalam proyek besar kita itu. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat tabel ini. Filsuf Jürgen Habermas membedakan dua cara kita bertindak. Di kiri ada tindakan instrumental. Tujuannya, ya sukses, efisien, hubungannya itu subjek ke objek. Saya bertindak ke Anda, seolah-olah Anda objek. Tapi di sebelah kanan ada sesuatu yang beda banget. Tindakan komunikatif. Di sini tujuannya itu saling pengertian, dan hubungannya subjek ke subjek. Kita berinteraksi dengan satu sama lain, sebagai sesama manusia yang setara. Ini yang membawa kita ke bagian kedua, tindakan untuk saling pengertian. Kerennya Habermas, dia nggak cuma kritik loh. Dia nawarin sebuah visi alternatif yang kuat banget. Sebuah cara berkomunikasi yang fokusnya ke pemahaman, bukan dominasi. Inti gagasannya ya ini, tindakan komunikatif. Ini bukan soal maksa orang lain atau diam-diam ngejar kepentingan pribadi. Sama sekali bukan. Ini tentang sebuah proses di mana kita sama-sama mencari pemahaman bersama. Kita cari kesepakatan lewat dialog yang jujur dan masuk akal. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Dalam tindakan komunikatif, kita harus ngelepasin ego kita buat menang debat. Justru sebaliknya, kita punya tujuan yang lebih dalam. Bener-bener ngerti posisi orang lain tuh kayak gimana. Ini perubahan yang fundamental banget. Oke, tapi gimana caranya? Masa cuma teori aja? Nah, Habermas bilang ada semacam aturan main tak tertulis yang bikin komunikasi jujur itu jadi mungkin. Dia sebut ini 4 klaim validitas. Gini, pertama, apa yang kita omongin harus bisa dipahami. Ya iyalah, kita ngomong pakai bahasa yang sama. Kedua, harus benar, sesuai fakta. Ketiga, omongan kita harus tepat, cocok sama situasi sosialnya. Dan yang keempat, ini yang paling penting, harus jujur. Kita ngomong dari hati, beneran. Coba bayangin deh kayak gini, setiap kali kita mau ngobrol yang benar-benar tulus, secara nggak sadar kita itu lagi bikin 4 janji ini. Nah, janji-janji inilah yang ngebangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu ya, fondasi dari semua pemahaman yang sejati. Oke, sekarang kita coba tarik idenya lebih luas lagi. Konsep ini ternyata nggak cuma berlaku buat obrolan kita sehari-hari loh. Menurut Habermas, ini adalah dasar dari masyarakat yang sehat dan demokratis. Dia ngenalin konsep yang namanya ruang publik. Ini bukan tempat fisik ya, anggap aja ini sebuah ruang, bisa di warung kopi, di media sosial, di mana aja, tempat kita sebagai warga negara bisa kumpul setara buat diskusiin isu-isu penting. Dan yang krusial, bebas dari tekanan pemerintah atau kepentingan korporasi. Habermas sendiri, seperti yang kita lihat di sini, ngegambarinnya dengan sangat pas. Sebuah ranah percakapan tanpa paksaan. Tujuannya apa? Buat mencapai kesepakatan yang masuk akal. Bukan karena siapa yang paling berkuasa, tapi karena argumen siapa yang paling kuat dan paling baik. Ide ini langsung nyambung ke apa yang disebut demokrasi deliberatif. Dalam sistem kayak gini, sebuah hukum itu sah bukan cuma karena menang suara 51%. Bukan. Sah atau enggaknya itu datang dari kualitas diskusinya. Apakah semua suara didengarin? Apakah argumen yang paling bagus yang menang, bukan cuma yang paling kencang teriaknya?
Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, kalau kita cuma ngandelin tindakan instrumental, ujung-ujungnya masyarakat kita jadi masyarakat yang penuh dominasi dan kontrol. Tapi, kalau kita bisa ngedepanin tindakan komunikatif, kita membuka jalan buat masyarakat yang lebih adil, lebih demokratis, yang dibangun di atas saling pengertian. Pilihannya jelas banget kan? Jadi, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Dalam obrolan Anda sehari-hari, dalam interaksi Anda sama orang lain, Anda itu lagi ngebangun apa sih? Ngebangun mesin penjual otomatis yang penting masukin kata-kata yang pas biar dapat apa yang Anda mau? Atau Anda lagi ngebangun jembatan yang dengan sabar nyambungin pikiran Anda dengan pikiran orang lain? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.